Puji Tuhan, selamat berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak tahu kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang ini, saya percaya itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita ini, seringkali kita nggak luput dari namanya sebuah belajar. Setuju saudara? Setiap hari kita belajar. Dari mulai kita mungkin dari kecil sampai dengan dewasa lansia pun kita tetap belajar. Seringkali orang dibatasin ketika dia mau belajar. Banyak hal yang seringkali di mata mereka akan menghambat. Aku udah lansia, aku sudah gak kuat lagi. Akhirnya segala pembatasan membatasi itu membawa kita tidak mau belajar. Di dalam setiap kehidupan kita ini, kalau kita melihat, saya men-searching beberapa orang yang berhasil. Beberapa orang yang berhasil dalam usia-usia yang sudah lanjut umur. Kayak pendiri KFC kalau nggak salah, Cornel Sanders. Berapa usianya? 62 tahun. McDonald 52 tahun. Di usia-usia tua mereka, justru mereka berhasil. Itu belajar. Tetapi apa sih belajar? Belajar itu adalah sebuah proses. Dari orang yang gak ngerti, jadi ngerti. Dari seorang yang gak tahu, jadi tahu. Jadi orang yang hidupnya gak baik, jadi baik. Tapi sebaliknya, tanpa belajar yang benar, orang yang baik dalam lingkungan yang tidak baik, justru masuk dalam belajar yang tidak baik. Tapi malam hari ini, belajar itu tidak ditentukan dengan setiap keadaan apapun, seperti saya. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Ini Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 11 katakan, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Saya buka di dalam Alkitab, banyak kata-kata belajar. Belajar berbuat baik, belajar takut akan Tuhan, belajar untuk percaya. Jadi setiap apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita, kita nggak pernah lepas dari namanya sebuah belajar. Tidak ada seorang pun yang bisa tiba-tiba dia seperti Superman, tanpa belajar, sekali belajar, dia langsung berhasil. Enggak, saudara. Di dalam belajar pasti kita semua pernah mengalami yang namanya sebuah kegagalan. Jatuh bangun. Tetapi jatuh bangun di dalam Tuhan itu tidak menghambat kita di dalam kita terus belajar. Kesuksesan kita tidak ditentukan berapa kali kita jatuh. Sebab di firman Tuhan katakan di dalam Amsal 24 kalau nggak salah ayat 16. 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun. Tetapi orang yang fasik, ia akan roboh karena binasa. Jadi masalahnya bukan kalau Tuhan izinkan kita belajar dalam setiap kondisi apapun dalam hidup kita ini, bukan ditentukan berapa kali kita mengalami kejatuhan. Seringkali kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus, kita seringkali menunggu sebuah jawaban. Di dalam setiap doa kita ada sebuah jawaban. Akhirnya apa? Fokus kita yang kita hadapi hanya sebuah jawaban doa setiap hari. Tetapi firman Tuhan katakan di Paulus ini, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan.
dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik di dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus bisa berbicara seperti itu ketika apa? Dia ngalami. Mulanya di ayat 3, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seringkali kita berbicara, Rasul Paulus ngalami apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, itu apa kelaparan. Dia pernah ngalamin. Orang yang pernah ngalami bisa berkata yang seperti ini. Seringkali di dalam hidup kita ini, banyak hal Tuhan izinkan kita ngalami. Mungkin banyak orang pasti mengalami sebuah titik rendah dalam setiap kehidupan kita ini. Masing-masing pasti ngalamin. Gak mungkin gak. Titik terendah dalam setiap hidup kita ini, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita ini. Mungkin pada saat titik kita di mana kita mengalami sebuah titik Tuhan rendah, disitulah kita bisa berdoa. Mungkin dengan sebuah pergumulan, dengan iman percaya kita bisa datang kepada Tuhan. Berpuasa seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga setiap masalah demi masalah kita bisa hadapin. Dan terjadi breakthrough, kita meroleh jawaban. Engkau kuat di dalam titik di mana penderitaan itu ada. Ada kalanya saya melihat orang yang berhasil. Dibawa Tuhan naik dalam sebuah titik. Akhirnya Tuhan izinkan masuk di dalam setiap kelimpahan. Tidak sedikit orang jatuh di dalam kelimpahan yang ada. Tidak sedikit. Karena apa? Mungkin merasa dia ini udah nyaman. Mungkin dia merasa nggak perlu lagi doa. Dia mungkin merasa nggak lagi ada pergumulan berpuasa. Toh masalahku udah selesai. Hati-hati saudara. Tempat di mana engkau mengalami sebuah ketinggian, disitulah angin badai lebih kencang dalam hidup. Setan gak akan tinggal diam saudara dalam setiap hidup kita ini. Jangan merasa kita udah nyaman, aku udah ngalami terobosan, oke. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ujungnya iblis dalam penderitaan mungkin kita bisa bertahan, tapi dia nggak pernah berhenti. Bawa dia naik tempat di mana dia tinggi. Di tempat yang tinggi orang nggak nyadar ada celah dosa yang seringkali terbuka dalam hidup kita. Kita biarkan hubungan kita yang dulunya setia, karena kesibukan sudah mulai undur. Kita udah kompromi dengan setiap keadaan yang ada. Dulunya kita baca firman dengan tekun, karena jam-jam doa kita. Tapi karena kesibukan kita, sudah kompromi lagi. Gak terasa, sebuah celah hubungan kita mulai terbuka. Kita gak sadar. Kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, dia berpikir Tuhan berkati dia. Dia berpikir kita masuk dalam sebuah kelimpahan. Dia berpikir kita mengalami kekuatan. Tetapi di balik setiap itu semua, sepertinya setan sedang ingin menghancurkan hidup kita. Lewat apa? Lewat kelimpahan yang sering kita nggak sadarin. Ada rencana iblis yang akan menghancurkan setiap orang-orang yang percaya. Bagi setan, bagi iblis, tujuannya satu. Binasakan orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Yesus, kalau kita baca di dalam Matius 4 kalau nggak salah, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia sebagai manusia 100%, dia sebagai manusia Tuhan 100%, laparlah dia. Di padang gurun dibawalah oleh sebuah roh, Tuhan bawa ke padang gurun. Iblis mencobai dengan sebuah perkataan. Ada tertulis, kalau engkau Tuhan, jadikan batu-batu ini roti.
Apa kata Yesus? Yesus berkata, manusia hidup bukan karena roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis nggak akan diam. Dia bawa Yesus ke kota-kota suci, bawa ke bumbungan bait. Allah di situ. Iblis katakan sekali ada tertulis, jika engkau anak Allah sekali lagi, jatuhkan dirimu ke bawah. Dan ada tertulis, engkau, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya kepada kamu untuk menantang tanganmu supaya kaki kamu gak teratuk kepada batu. Apa kata Yesus? Enyalah iblis, engkau tidak bisa mencobai aku. Apa setan berhenti? Enggak. Dibawalah Yesus sekali lagi ke tempat yang gunung yang sangat tinggi. Di situ diperlihatkan kemegahan akan dunia ini. Semuanya akan kuberikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepadamu dialah engkau harus berbakti. Bagaimana hidup kita ini? Mungkin pada saat kita ngalami apa ya Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau harus mengikut aku dan menyangkal diri. Gak mudah. Ikut Yesus itu gak mudah, saudara. Menyangkal diri ini yang susah. Menyangkal diri apa, saudara? Keinginan kita dipotong. Kita hanya tunduk pada keinginan apa yang Tuhan mau. Gak gampang, saudara, untuk menyangkal diri. Seringkali orang hanya percaya gampang. Tapi untuk menyangkal diri, apa yang menjadi kehendak Tuhan ada dalam hidup kita, itu gak mudah. Engkau harus potong setiap kedagingan demi kedagingan yang ada dalam hidup kita. Apa yang dunia sodorkan, kita berkata enggak. Apakah kita bisa berbicara seperti Yesus ketika engkau dalam sebuah kelaparan? Itu bicara sebuah penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita ini. Seringkali ada sebuah pilihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kelaparan itu bicara sebuah penderitaan yang berat dalam hidup kita ini. Iblis tawarkan, kalau engkau ikut aku, engkau harus menyembah kepada aku. Jadikan batu-batu ini roti. Apa saudara bisa percaya? Berkatakan manusia itu bukan karena perkataan. Manusia bukan hidup apa menjadi kata orang. Manusia bukan hidup bukan perkatakan apa yang kita dengar. Tapi setiap apa yang kita percaya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang penting. Mungkin kenyataannya kita menghadapi hal yang gak enak. Mungkin kenyataan kita menghadapi hal yang berat dalam hidup kita. Mungkin kenyataannya ketika kita menghadapi sebuah penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Rasanya Tuhan gak mungkin Tuhan aku bisa menghadapi ini semua tanpa Engkau Tuhan. Di situ sebuah titik di mana saudara tidak bisa berbicara apapun. Saudara hanya mau menguatkan diri kita sendiri kepada Tuhan atau enggak. Ini sebuah pilihan ada dalam hidup kita ini. Gak bisa apa-apa. Pilihan. Apa engkau mau percaya apa yang menjadi kata dunia, apa yang menjadi kata iblis dalam hidup saudara? Apa engkau tetap mau pegang firman dan berkata manusia hidup bukan dari setiap apapun yang orang lain katakan, tapi dari setiap firman. Firman-Nya berkata engkau akan menjadi pemenang. Firman-Nya berkata engkau akan menjadi kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Firman-Nya berkata engkau menjadi kepala bukan ekor. Itu sebuah janji Tuhan yang harus kita pegang teguh di dalam setiap hidup kita. Ini yang terpenting. Kalau kita enggak pegang setiap janji Tuhan ada dalam hidup kita, saudara menjadi orang yang terombang-ambing dalam hidup kita ini. Ini Rasul Paulus. Di dalam Yohanes 11 pun dikatakan, ingat ketika Lazarus sakit. Kemudian Marta dan Maria datang kepada Yesus memberitahukan bahwa Lazarus itu sakit. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, apa yang Yesus lakukan? Dia menunda 2 hari lebih lama untuk berangkat. Setelah 2 hari,
Kemudian Yesus, ayo kita pergi. Tapi beberapa orang di perjalanan dia dengar bahwa Lazarus sudah meninggal. Murid-muridnya berkata, rasanya sudah enggak ada sebuah harapan. Tetapi di dalam Yohanes 11 ayat 15 katakan, coba kita buka Yohanes 11. Di dalam Yohanes 11, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Sekali lagi, belajar percaya. Orang yang belajar percaya gak mudah, saudara. Orang yang belajar percaya tentu harus benar-benar mengenal siapa yang kita percayai. Contoh yang lebih sederhana. Kalau saya belum kenal Pak Iskandar, apapun yang Pak Iskandar katakan, saya akan ragu dengan setiap ucapan dan setiap janjinya. Betul. Tetapi ketika aku percaya dan mengenal baik, setiap hari, kebiasaannya, perkataannya, apapun. Jadi ketika dia ngomong, aku percaya. Karena apa? Dalam perjalanan hidupnya, gak ada sesuatu yang meragukan aku untuk percaya Tuhan. Itu percaya, mengenal. Demikian kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus lebih daripada Pak Iskandar. Dia raja di atas segala raja. Mungkin kita bisa berkata, aku percaya. Tapi masalahnya, seberapa saudara mengenal? Mengenal bukan kita asal mengenal Tuhan, aku mengenal engkau, enggak. Tapi masalahnya, apakah Tuhan mengenal kita? Itu yang terpenting. Kalau setiap orang berbicara, aku mengenal Yesus, aku mengenal. Kalau kita nggak mau mengenal pribadinya, kalau mengenal dia Yesus yang telah mati, Yesus telah bangkit, Yesus naik ke sorga, dia menjamin hidup kita. Engkau nggak mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus sepanjang hidup saudara, saya percaya pengenalan saudara hampir-hampir nggak mengenal. Orang bisa mengenal pribadi Yesus ketika apa? Saudara, Tuhan izinkan setiap masalah demi masalah terjadi. Disitulah sebenarnya saudara dan saya sedang mengenal pribadinya. Bagaimana Yesus sedang membawa kita dalam sebuah masalah. Disitulah saudara tahu, Tuhan, aku tahu setiap janjimu. Aku tahu Tuhan setiap penyertaanmu. Dan engkau sangat yakin dalam setiap apapun Tuhan izinkan ada dalam hidupku, Tuhan. Disitulah engkau mengalami penyertaan Tuhan. Disitulah engkau semua janji Tuhan ada dalam hidupku, mengalami sebuah terobosan. Engkau sedang dibawa next level. Engkau sedang ditanamkan lebih dalam dari imanmu. Apakah berhenti? Enggak, saudara. Setiap kehidupan kita terus masalah, ujian demi ujian. Satu hal, mulainya di dalam setiap kehidupan kita ini, jangan pernah kita melihat setiap masalah yang ada dalam hidup kita ini. Gak bisa kita melihat setiap, seringkali yang kita lihat, aduh Tuhan, lagi-lagi masalah. Lagi-lagi pencobaan, lagi-lagi sesuatu yang berat harus terjadi dalam hidupku, Tuhan. Apa yang harus aku buat, Tuhan? Ya. Seringkali yang kita lihat masalah, seringkali. Kalau setiap masalah kita percaya gak ada satupun dari hidup kita mau ada masalah. Gak mau. Kita, saudara dan saya gak mau. Tapi kalau masalah itu datang dalam hidup kita ini, saya percaya. Itu percayalah ada sebuah rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Mulainya di dalam setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan. Hari demi hari. Kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Jangan tunggu. Mulainya firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadikan lesu. Mereka berjalan tidak akan menjadikan lelah. Ini, kalau engkau ada di dalam setiap pergumulan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, saudara dan saya,
Tidak pernah tahu kapan sebuah jawaban doa akan terjadi dalam hidup kita. Ada yang tahu? Gak pernah tahu. Yusuf, contoh sebuah Alkitab. Kita tahu siapa Yusuf. Dari seorang anak dari Yakub, orang kesayangan. Dia disayang, dicintai oleh bapaknya Yakub. Diberi sebuah baju yang begitu indah buat Yusuf. Membuat semua saudara-saudaranya saat itu cemburu, iri hati. Lebih-lebih lagi ketika Yusuf, dia mendapat mimpi 2 kali. Dan saudara-saudaranya harus tunduk, orang tuanya harus tunduk. Semakin benci. Apa yang terjadi? Rencana jahat dari saudara-saudaranya membawa Yusuf harus hampir dibunuh, dibuang, akhirnya dijadikan buta. Apakah selesai? Enggak, saudara. Dia dipenjara, dia difitnah. Tetapi setiap janji Tuhan, Yusuf mengalami hal yang gak enak dalam penderitaan dan memerah. Tetapi saat itu, dia tetap bertahan dengan imannya. Pada saat usia, kalau nggak salah 30-31, setelah 13 tahun kemudian, Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang kepercayaan setelah Fir'aun. Yusuf tetap bertahan. Dia tetap orang yang punya kerendahan hati. Dia nggak sombong. Dia tetap percaya bahwa rencana Tuhan tetap rencana yang baik. Banyak orang hari-hari ini yang perlu saudara lakukan dalam setiap hidup kita pun, apapun keadaan kita saat ini. Kalau Tuhan izinkan kita saat ini ada sebuah titik rendah dalam hidup saudara, tetap percaya, belajarlah dari setiap keadaan apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita ini. Yang saudara perlukan, punya iman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi setiap apapun menjadi jawaban setiap doa kita ini. Tetapi pada saat ini yang saudara perlukan apa? Di saat saudara menanti-nantikan Tuhan, ini yang terpenting saudara. Karena di saat saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya percaya hari-hari ini engkau sedang menunggu sebuah jawaban doa, atau engkau justru menanti-nantikan Tuhan. Ini sebuah pilihan. Ini beda tipis saudara. Yang sering kita tunggu, kita sering nunggu mukjizatnya. Kita sering tunggu jawaban doa. Jawaban doa itu pasti akan terjadi dalam hidup kita ketika kita hidup ada dalam kebenaran Tuhan. Gak mungkin, kita gak akan cari. Itu pasti. Ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, percayalah sebuah jawaban doa, sebuah mukjizat itu akan diberikan dalam setiap hidup kita. Gak mungkin gak. Karena Tuhan tahu waktunya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Yusuf ngalamin, Ayub pun ngalamin. Ayub dari orang yang saleh, orang yang jujur, tiba-tiba mengalami hal yang gak enak dalam hidupnya. Hartanya dihabiskan, keluarga dihabiskan, semua apa yang terjadi. Iman Ayub tetap bertahan dalam setiap keadaan yang ada. Dia gak goyah. Sekalipun istrinya membawa dia goyah, sekalipun teman-temannya sekali mengatakan hal yang gak baik dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada janji Tuhan ada dalam hidupnya. Akhirnya apa? Ayub dibawa Tuhan naik dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Bagaimana dengan hidup kita ini? Ayo, kalau Tuhan izinkan, apapun musim saat ini ada dalam hidup saudara, tetap bertahan dengan iman saudara. Jangan goyah. Saudara bisa berkatakan, manusia hidup bukan karena roti. Tadi dari setiap firman yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita ini. Firman-Nya berkata apa? Saudaraku harus kuat. Kuatlah. Firman-Nya berkata saudara menang. Menanglah di dalam Tuhan. Firman-Nya berkata saudara percayalah di dalam Tuhan. Pegang setiap janji Tuhan. Pegang setiap firman-Nya itu ada dalam hidup kita ini. Saudara pegang.
Jangan ragu lagi dengan setiap apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin banyak orang di sekitar saudara yang mulai melemahkan kita. Belum tentu. Hati-hati, orang di sekitar kita bisa menjadi kelemahan kita. Orang bisa mengatakan, buat apa sih kamu doa terus seperti istri Ayub? Buat apa? Kamu lihat ketika kamu setia, ketika kamu ada di dalam Tuhan, bukan sesuatu justru hal yang baik terjadi dalam hidupmu, masalahmu semakin parah. Masa kamu mau bertahan terus dengan imanmu seperti ini? Seringkali ini yang membuat kita goyah dengan keadaan, dengan setiap omonganmu. Hari ini, pegang setiap janji Tuhan ada dalam hidup saudara. Dia akan memberi kemenangan ada dalam hidup. Bagian kita percaya. Untuk percaya itu gak mudah kalau saudara gak mengenal pribadi Tuhan. Untuk kita mengenal pribadi Tuhan, kita harus terus belajar jatuh bangun. Bukan berapa kali kita jatuh, gak masalah saudara. Yang terpenting berapa kali Tuhan tetap menyertai kita, itu yang terpenting. Seperti Yusuf, sekalipun dia mengalami apapun hal yang gak enak, firman-Nya kemana? Aku tetap menyertai engkau. Mungkin 100 kali kita jatuh, tapi 100 kali engkau disertai Tuhan. Haleluya, amin. Gak peduli. Yang penting Tuhan menyertai hidup kita. Saya coba melihat orang yang berhasil seperti Thomas Alva Edison, saya buka. Berapa kali dia gagal dalam pencobaan? Hampir ratusan kali. Pencobaan gagal, coba gagal. Tapi dia gak pernah berhenti untuk melakukan setiap inovasi yang baru. Terus mencari dalam setiap kegagalan demi kegagalan. Karena kami percaya kegagalan awal dari sebuah kesuksesan. Kegagalan awal dari sebuah keberhasilan. Dia terus akhirnya terciptalah apa yang dia wujudkan. Amin. Hari-hari ini, apa yang ada dalam hidup kita ini? Ayo. Kita menjadi orang-orang yang terus belajar demi belajar. Saya pernah melayani sebuah pasangan suami istri yang datang. Dia di dalam masalah keluarga yang ada, ya kan? Dua-duanya anak Tuhan, dia percaya. Tapi gak menjamin bahwa setiap anak Tuhan itu melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupannya. Singkat cerita, ketika di mata suaminya bahwa istrinya melakukan hal yang gak benar, dia merasa dihianati. Dia cerita panjang lebar. Dia cerita. Akhirnya sebuah titik temu. Saya pertemukan dia. Apa yang menjadi isi hati dia, suaminya. Demikian untuk apa yang menjadi isi hati daripada istrinya, saya pertemukan dua-duanya. Dia cerita dengan setiap alasan apapun, istrinya pun dengan setiap alasan. Saya ingin tanya kepada suaminya. Apakah kamu dalam setiap hidupmu enggak pernah membuat sebuah kesalahan? Saya tanya dalam jujur, apakah kamu selama hidupmu gak pernah menyakiti istrimu dan buat sebuah kesalahan? Dia pernah, tapi berbeda. Kesalahan yang aku buat seperti ini, dia berbagai sama. Kesalahan apapun, kita gak bisa mengotak-ngotaki. Wah, dia kesalahannya lebih berat. Aku yang seperti ini, gak bisa. Itu pakai kebenaranmu sendiri. Untuk mencari bahwa kamu lebih benar dari apa yang dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan. Saya mau katakan, mau gak engkau mengampuni istrimu? Itu yang terpenting. Istrinya, mau gak engkau berjanji untuk bertobat dan percaya kembali kepada rumah tanggamu? Kamu harus berjanji. Tapi saya katakan, mungkin kamu berjanji. Tapi untuk belajar percaya, saya mau katakan gak mudah. Karena dalam perjalanan untuk kita mempercaya lagi pasangan kita, untuk kita belajar untuk percaya, itu gak mudah saudara. Banyak hal apa yang kita lihat, seringkali sebuah bisikan demi bisikan
ada dalam telinganya, akhirnya dia marah lagi, dia jengkel lagi. Berkali-kali datang, ngobrol, sampai malam saya bilang, udah stop, berhenti. Kalau kamu nggak mau lepaskan setiap roh kemarahan ada dalam hidupmu, engkau hanya melihat sampai kapan? Stop, berhenti. Ayo berbalik kepada Tuhan. Izinkan Yesus ada dalam hidupmu. Izinkan Yesus menjadi sebuah kebenaran ada dalam rumah tanggamu. Kalau engkau pakai kebenaran masing-masing dalam setiap hidupmu, tidak ada sebuah titik temu. Tapi izinkan Yesus di dalam sebuah kebenaran ada dalam hidupmu. Jangan melihat setiap kesalahan, tapi lihat setiap pengakuan kita ada di dalam Yesus. Itu yang terpenting. Ketika masing-masing mau mengaku, ya aku mau. Percayalah, Tuhan Yesus mendengar. Dan iblis tidak bisa mendakwa setiap kita ini. Gak bisa. Tapi seringkali, kalau kita nggak ada pengakuan ada dalam hidup kita ini, iblis tetap akan mendakwa kita siang dan malam dengan apa yang kita buat. Hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi setiap masalah ada dalam hidup kita ini? Ayo, saatnya kita menjadi anak-anak yang bangkit di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Dia akan berjalan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan terus mencari dan mencari setiap orang yang dapat ditelannya. Kalau ada orang yang dapat ditelan, tentu ada orang yang nggak dapat ditelan. Orang yang tidak dapat ditelan yaitu orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang tidak dapat ditelan yaitu orang yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang tidak dapat ditelan ketika hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Percayalah, ketika engkau menyerahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia Allah yang menjagai kita, mempersenjatai kita, sehingga kita akan diluputkan, dijagai Tuhan siang dan malam. Ini yang terpenting, sadar. Hari-hari ini lawan kita bukan siapapun, lawan kita iblis. Dia akan terus mencari setiap apapun yang ada dalam hidup kita, mencari orang-orang benar. Iblis enggak mencari orang-orang dunia, saudara. Enggak, orang dunia sudah menjadi bagian mereka. Tapi iblis mencari setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Tapi kalau kita enggak bangkit mulai hari ini, saudara akan terlambat dengan setiap apapun adalah hidup kita. Ayo, kita menjadi orang-orang yang terus berharap. Bagaimana sih kita bisa belajar untuk kita bisa terus ada di dalam Tuhan? Untuk hari-hari demi hari kita belajar takut akan Tuhan, belajar setia, belajar taat, belajar percaya, belajar berbuat baik. Firman ini tempat di mana kita hari demi hari terus belajar. Karena kami percaya, kita percaya ketika Engkau izinkan Tuhan ada dalam hidup kita, kita sedang menanti-nantikan Tuhan ada dalam hidup kita. Waktu di mana kita menanti-nantikan Tuhan, disitulah waktu di mana saudara saya sedang diajari Tuhan. Mungkin engkau bersabar dengan masalahmu. Engkau sabar, nak. Jangan engkau terburu-buru dengan setiap apapun. Sabar. Kita diizinkan untuk sabar. Mungkin pada setiap pergumulan tiba-tiba engkau menanti sebuah janji Tuhan ada di hidup kita. Engkau marah terus. Tiba Tuhan izinkan. Tenang, nak. Lembutkan hatimu. Engkau tiap hari marah dan marah. Saatnya hari ini engkau sabar dengan kemarahanmu. Ayo, lembutkan hatimu. Jangan engkau terus marah dengan kemarahanmu. Belajar di dalam setiap penantian demi penantian yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Mungkin hari-hari ini kita menjadi orang yang gak setia. Tapi pada saat-saat kita menunggu sebuah janji Tuhan, Tuhan ajarkan kita untuk setia. Kita setia di dalam Tuhan. Ayo lebih setia. Jangan kau menjadi orang yang ragu-ragu lagi, bimbang di dalam Tuhan. Ayo menjadi orang yang lebih setia. Banyak hal yang sebetulnya Tuhan sedang ajarkan kita ketika ada sebuah apapun yang Tuhan izinkan kita ngalamin.
Penantian-penantian itulah sebetulnya sebuah penyertaan Tuhan. Ada sesuatu yang sedang Tuhan sampaikan buat saudara dan kita. Sehingga kita boleh ngerti, ya Tuhan, aku tahu Engkau sedang mengajari aku banyak hal. Banyak hal yang Tuhan izinkan aku harus mengalami. Beberapa masalah, saya bersyukur. Dulu ketika aku menghadapi setiap masalah, saya hanya fokus pada masalah. Saya hanya, Tuhan, kenapa lagi Tuhan? Saya sering kali mempertanyakan, kenapa terus? Kenapa? Tapi ke hari demi hari belajar dari setiap masalah yang Tuhan izinkan. Saya hanya duduk diam di kaki Tuhan dan bertanya, Tuhan, terima kasih. Kalau sesuatu hal yang gak enak terjadi dalam hidupku, aku percaya ada rencanamu yang jauh lebih besar dari itu semua. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah pada hari mujur, tetapi ingatlah pada hari malang. Karena hari malang pun Tuhan jadikan seperti hari mujur. Jangan melihat hari malang ini sesuatu hal yang menyeramkan dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Di hari malang ini pun sebetulnya sebuah jembatan untuk saudara next level. Kita nggak pernah tahu. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanku. Jalan Tuhan nggak bisa dipikirkan dengan logika kita. Jalan Tuhan gak bisa dipikirkan dengan sebuah kenyataan. Kenyataannya memang sepi. Kenyataannya memang orang mengalami keadaan dunia ini semuanya gak enak, saudara. Orang ngerusulah, susah apapun dunia boleh katakan. Tetapi firman-Nya berkata, saudara menjadi kepala bukan ekor. Firman-Nya berkata, engkau akan terus naik dan semakin naik. Ini firman-Nya berkata, yang masalahnya saudara mau pegang firman atau melihat kenyataan. Gak gampang, saudara. Kalau saudara mengenal pribadi Tuhan dan berjalan terus bersama Tuhan, saudara akan ngerti. Aku tahu Tuhan, di balik ini semua ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar ada dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, di balik ini semua aku akan menjadi lebih dari pemenang. Sekalipun Tuhan, dunia boleh mengalami kegelapan. Sekalipun Tuhan dunia boleh mengalami sesuatu yang gak enak Tuhan. Tapi aku percaya Engkau akan luputkan aku dari setiap apapun Tuhan. Karena penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita ini. Amin, saudara. Ini yang harus ada dalam hidup kita ini, saudara. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari hal-hal dalam kehidupan kita ini? Ada 3 poin yang coba saya renungkan. Apa ya Tuhan? Yang pertama, harus ada keinginan dulu. Harus ada kemauan dulu. Harus punya kerinduan dulu. Saya percaya, orang untuk berbuat baik, orang untuk percaya, orang dari sesuatu yang tidak baik untuk menjadi baik itu gak gampang, saudara. Kalau dia gak punya sebuah kerinduan atau kemauan, keinginan untuk berubah, gak bisa. Saya katakan pada saat saya sharing, pada saat saya ketemu 2 kekasih ini bicara, saya mengatakan, kalau kamu gak berubah, aku gak bisa berkata apapun dalam hidupmu. Saya katakan pada suaminya, dia tetap keras, dia tetap gak mau percaya. Dan satu hal yang aku katakan, kamu gak bisa berdiri terus. Kalau kamu tetap ada, kalau kamu gak punya keinginan untuk kamu berubah, saya pun tidak akan bisa ngubah hidupmu. Kamu harus punya kerinduan, kamu harus kemauan yang kuat. Aku mau berubah di dalam Yesus. Punyai dulu keinginan kita, kemauan kita, kerinduan kita untuk cari Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh berubah. Sekalipun kita gak bisa, gak ada satupun yang gak bisa, saudara. Kita semua gak mampu untuk kita berubah. Tapi ketika kita mau dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Amin. Mungkin kita nggak bisa memaafkan orang lain dengan setiap kebencian kita, kemarahan kita, kecewa kita nggak akan bisa. Tapi ketika saudara mau
dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang akan memampukan kita melepaskan segala hal yang gak berkenan. Gak ada satupun yang mampu. Kita gak akan mampu, saudara, tanpa libatkan Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi yang penting, mau gak kita? Mau gak kita berubah? Kalau kita nggak mau, ya udah, orang mau berkata 100 kali pun nggak ada artinya. Karena dari dirinya dia orang bebal, orang bilang. Orang bebal itu enggak. Orang yang pakai kebenaran sendiri. Orang merasa dirinya lebih benar. Orang yang sombong, orang yang congkak, itu orang bebal. Jangan jadi kita seperti orang yang bebal. Sudah ditahu, aku bilang berkali-kali pada suaminya, kamu lihat contoh di Alkitab banyak hal. Kalau engkau mau belajar ketaatan, belajarlah seperti Abraham. Engkau belajar sesuatu hal penyerahan diri. Engkau belajar seperti banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan bagaimana saudara dan saya belajar. Mulainya saudara dan saya, kenapa kita harus baca firman? Disitulah saudara dan saya sedang belajar. Kalau engkau belajar ketaatan Tuhan, bagaimana aku harus taat? Engkau belajar mengenai Abraham, bagaimana dia menyerahkan anak yang tunggal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ishak. Enggak gampang, saudara. Orang boleh ngomong, tapi ketika dia melaksanakan sesuatu janji Tuhan dalam hidupnya enggak gampang. Kita bisa bicara, bisa ngomong, tetapi ketika prakteknya akan susah. Mulainya hari-hari ini. Ayo, hari-hari ini kita harus terus belajar demi belajar, jatuh bangun. Kalau engkau dalam belajar, engkau terus mengalami jatuh, percayalah itu bukan akhir. Terus bangkit, saudara. Seperti firman Tuhan katakan di Amsal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh, ia terus bangun. Berapa kali engkau gagal, terus bangun terus. Jangan pikirkan berapa kali engkau jatuh. Gak ada masalah. Yang terpenting hidupmu benar. Engkau ada di dalam Kristus. Engkau ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, aku jatuh, puji Tuhan. Engkau jatuh lagi, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebetulnya Tuhan sedang bawa kita dalam kedalaman demi kedalaman sampai rencana Tuhan genap tuntas atas hidup kita ini. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang harus ada dalam hidup kita ini? Di dalam Matius 11 katakan, kalau nggak salah ayat 29. Matius 11 ayat 29 katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Hari-hari ini Yesus ajarkan apa dalam hidup kita ini? Kerendahan hati, lemah lembut. Ayo belajar. Jangan menjadi orang yang sombong dalam segala apapun. Kalau hari ini Tuhan bawa kita naik dengan segala anugerahnya, berkat, katakan, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, Tuhan. Tetaplah berdiri kuat dalam kerendahan hati apapun. Kalau Tuhan izinkan kita ada di lembah sebuah titik, tetap berharap. Di dalam kelemahan, aku percaya Tuhan tetap menyertai hidup. 2 Korintus 12 ayat 9. Kata Yesus padaku, Paulus. Kata Yesus kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, dia lebih bersuka cita ada dalam kelemahan. Dia lebih bersuka cita ketika dia ada di dalam sebuah titik di mana dia tidak bisa ngapa-ngapain. Karena dia merasakan titik di mana dia gak berdaya. Disitulah ada kuasa Tuhan yang begitu kuat ada dalam diri Paulus. Ini yang ada dalam Paulus. Dia lebih bersuka cita, bayangkan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Musim apapun yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara, ayo tetap pegang janji Tuhan, pegang setiap firman-Nya, pegang setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Saya percaya rencana Tuhan tetap rencana yang terbaik ada dalam hidup kita ini. Miliki sekali lagi hati yang lembut, miliki sekali lagi kerendahan hati. Ketika Tuhan bawa kita dalam sebuah titik apapun, tetap miliki kerendahan hati ada dalam hidup kita ini. Yang ketiga yang harus ada dalam hidup kita ini, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Yang ketiga harus ada dalam hidup kita ini. Relakan hatimu dan bertobat. Kenapa saya mau katakan? Banyak orang gak rela hatinya itu dibentuk Tuhan. Gak rela. Dia seringkali berontak. Ketika ngalami sesuatu hal gak enak. Dia mulai berontak, mulai bersungut-sungut. Tuhan, enggak. Orang mulai keluar dari iman dan percaya. Dia mau keluar dari sebuah pengharapan lagi. Enggak lagi Tuhan lagi. Dia enggak mau bertahan dengan iman. Dia enggak rela hatinya terus. Memang ketika kita dibentuk Tuhan, kita seperti bejana tanah liat. Sudah tahu ketika bejana itu dibentuk. Ada kalanya ketika kita dibentuk. Ketika bejana itu ada sebuah batu yang ada. Dia mulai ambil batu-batu itu. Sakit saudara, sakit. Ketika Tuhan mulai ambil setiap batu-batu dalam bejana hati kita ini. Sakit saudara. Rasanya ada sebuah hal yang sakit. Sakit Tuhan. Ya. Dia ambil lagi sakit. Apalagi ketika bejana itu sudah mulai dibentuk saudara. Bejana itu mulai dipanaskan. Dari sebuah bejana yang lebih sakit lagi. Hidup kita. Tetapi ketika bejana itu sudah jadi. Orang akan melihat sebuah hal yang ajaib. Wah. Demikian hidup kita ini. Mungkin. Ketika engkau sedang dibentuk Tuhan. Engkau mengalami hal yang gak enak. Ya Tuhan. Tetap bertahan dengan imanmu. Tetap percaya dengan segala kondisi apapun. Tetap percaya. Pegang setiap janji Tuhan. Dan percayalah. Tuhan di tangan Tuhan. Hidupmu tetap ada. Itu yang terpenting. Yang penting di mana saudara ada. Itu yang terpenting. Kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saya percaya. Apapun keadaan kita. Kita tetap aman. Jangan biarkan hidup kita ada di tempat yang lain. Tapi percayalah. Relakan hatimu. Bertobatlah dengan setiap kesalahan apapun. Ujungnya kita harus bertobat. Ayo. Hari-hari ini. Penuhi hidup kita dengan sebuah pertobatan. Tuhan, aku mau bertobat dengan dosaku. Jadilah hidup yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar itu semua? Saudara ingat kisah dari orang yang dibeli 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Orang yang terima 2 dan 5 talenta, Tuhan katakan, tuannya berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Berbahagialah engkau dalam perkara yang kecil ini. Setia dalam perkara yang kecil ini. Dan aku akan memberi kepadamu sebuah tanggung jawab dengan perkara yang besar. Jadi ketika saudara dan saya mau belajar di dalam Tuhan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Jangan sepelekan perkara kecil dalam hidup kita ini. Seringkali kita menyepelekan hal yang kecil. Gak arti. Buat apa ini? Maunya yang gede. Yang merasa orang bisa lihat kita dengan apa yang kita buat. Gak ada artinya. Seringkali orang menjadikan segala sesuatu panggung. Yang pengen dilihat, gak. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, setia. Sekalipun orang gak lihat apa yang kita buat, kerjakan, gak, no problem. Gak ada. Tetapi yang terpenting apa yang kita lakukan, kita kerjakan, biarlah kita setia di dalam Tuhan. Dengan perkara apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Yang terpenting, Tuhan disukakan dengan apa yang kita buat. Bukan orang lain dipuaskan, gak peduli. Orang gak boleh setuju dengan apa yang kita buat, no problem. Yang penting Tuhan setuju dengan apa yang kita buat dan kita kerjakan. Hati kita mengenal pribadi. Ketika engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil, percayalah. Next time, sebuah tanggung jawab besar Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Hari-hari ke depan, kita gak pernah tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi hari ini akan menentukan bagaimana saudara ke depan. Keputusan hari ini
akan menentukan bagaimana saudara ada di dalam Tuhan. Hari ini terjadi akibat apa? Sebuah keputusan yang dulu kita buat dan kerjakan. Inilah yang terjadi. Kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan, ayo izinkan Tuhan ada dalam hidup saudara. Di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri dan muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar aku dan membukakan pintu, maka akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama dia dan dia akan bersama-sama dengan aku. Yang terpenting hari ini, ayo bukakan hati saudara. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Tuhan memang mau kuasa, tetapi Tuhan tidak bisa membuka hati kita. Hati kita yang bisa kita buka hanya diri kita sendiri. Mau enggak kita buka? Ya Tuhan, aku mau. Masuklah Tuhan dalam hidupku. Aku mau berubah. Aku mau menjadikan Engkau raja di atas segala raja dalam hidupku. Aku mau menjadikan Engkau segalanya dalam hidupku. Saat Engkau punya sebuah komitmen dalam hidup saudara, saya percaya Dia Tuhan yang akan mengambil alih semua apapun ada dalam hidup kita ini. Mulanya firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadaku. Malam hari ini, apapun keadaan saudara dan saya, ayo datang kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Percayalah kepada setiap janjinya. Pegang firman-Nya. Mulanya, kenapa setiap hamba-hamba Tuhan katakan, jangan kita berhenti untuk terus berdoa. Jangan kita terus jemu-jemu untuk baca firman setiap hari. Kenapa? Karena di dalam firman inilah banyak rahasia ilahi. Di dalam firman inilah banyak hal yang Tuhan akan buat dan kerjakan. Di dalam firman inilah ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam hidup kita ini. Mungkin orang berkata ketika aku baca firman, aku gak ngerti apa-apa Tuhan. Tuhan gak menuntut kita harus ngerti saudara. Enggak. Mungkin hari ini saudara dengar firman pagi pun saudara akan lupa. Ya enggak? Lupa lu, jujur. Tetapi percayalah, firman itu seperti benih yang sedang ditanamkan dalam hidup kita ini. Sudah tahu spon? Spon apa ya itu ya? Empuk-empuknya ya sponnya, merembes. Apa itu? Busa. Hidup kita ini kalau kita ini seperti busa. Seringkali ketika air itu busa itu dikasih air, dia sepertinya nggak ada air saudara. Bener nggak? Ya kan? Nggak ada air. Coba ditekan, dia akan keluar air. Firman-Nya seperti itu. Hidup kita sepertinya setiap firman yang kita dengar, kita baca, kita nggak ngerti apa-apa. Ini seperti busa. Mulanya firman Tuhan miliki hati yang haus dan laparnya akan Tuhan. Kenapa? Ketika engkau haus dan lapar, engkau seperti spon yang menyerap setiap kebenaran demi kebenaran, terus serap. Kita nggak pernah tahu. Tapi ketika sebuah masalah datang dalam hidup saudara, ketika sebuah pencobaan datang dalam hidup saudara, ketika sesuatu hal yang enak di dalam hidup saudara, ketika saudara ditekan, yang keluar apa? Firman. Tiba-tiba muncul firman-Nya. Tiba-tiba muncul firman. Itu bukan siapa, itu Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Tetapi kalau setiap hari yang saudara serap kemarahan, yang setiap hari saudara rasa kejengkelan, setiap hari engkau setiap perkataan-perkataan yang tidak memberkati dalam hidup saudara, engkau hanya menyerap, enggak terasa. Ketika engkau marah, apa yang terjadi? Engkau yang keluar perkataan-perkataan yang tidak seperti yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Kok yang seperti ini? Jangan salahkan Tuhan. Karena engkau setiap hari menyerap spon hal-hal dunia ada dalam hidup saudara. Mulanya kenapa kita harus baca firman? Kenapa saudara harus dengarkan firman? Kenapa setiap hari kita pujian penyembahan ada dalam hidup saudara seperti spon yang sedang Tuhan tarik dalam hidup kita terus. Jangan pernah Tuhan aku lupa, biarkan aja. Ada waktunya. Setiap benih itu keluar akan muncul dengan sendirinya. Tiba-tiba saudara akan bisa berfirman. Ketika saudara mengalami ketakutan, saudara bisa berbicara, jangan takut.
Sebab aku akan menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, akan membawa engkau naik dan semakin naik. Ini setiap firman yang kita ucapkan dalam hidup kita ini tiba-tiba muncul. Ketika aku mengalami ketakutan, ketika kau bimbang, tiba-tiba firman, jangan takut nak, aku menyertai engkau, janjiku ya dan amin dalam hidupmu, engkau harus pegang terus. Kita tahu, mulainya setiap apapun yang terjadi di hidup kita ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, badai apapun ada dalam hidup kita ini, saudara dan saya akan naik mengatasi setiap badai. Harusnya anak-anak Tuhan tetap berdiri teguh di dalam setiap badai apapun. Karena ada penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita ini. Tapi biarlah setiap firman yang kita dengar pagi ini, malam hari ini, ayo sekali lagi. Kita mau sama-sama renungkan. Kalau firman Tuhan bicara, buat saudara, tentunya firman ini berbicara pribadi dulu dalam hidup saya. Kenapa? Ketika saya belajar akan renungan firman ini, sebetulnya banyak hal yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidup saya mengenai firman ini. Saya sampaikan firman ini, saya tahu Tuhan, aku ngalami apa hal yang gak enak, pernah ngalami. Kalau saudara tanya, pernah ngalami hal gak enak? Pernah ngalami hal yang Tuhan izinkan saya mengacap hal dalam segala kelimpahan itu bukan berarti kemewahan dalam arti duniawi. Belum tentu saudara. Jangan diartikan kelimpahan itu seringkali asumsi kelimpahan hanya berkat. Belum tentu. Limpah kasih. Limpah dengan sukacita. Orang seringkali asumsi kelimpahan itu berkat. Ya kan secara jasmani, enggak. Kalau engkau limpah dengan kasih, orang belum tentu. Orang boleh hartanya limpah, tapi kelimpahan dengan kasih nggak ada dalam diri orang banyak. Orang boleh diberkati dengan apapun, tapi dia nggak limpah dengan damai sejahtera, hatinya marah terus, nggak ada artinya. Kelimpahan di dalam Tuhan meliputi segalanya dalam hidup kita. Itu kelimpahan jasmani, rohani ada dalam hidup kita. Itu kelimpahan. Kelimpahan itu nggak diukur dengan jasmani, bukan. Orang dunia mau melihat kelimpahan itu hanya dilihat dari jasmani. Orang merasa diberkati, ya memang secara finansial diberkati. Apa hatinya limpah dengan segala ucapan syukur? Belum tentu. Mulainya segala sesuatu di dalam Tuhan, kita nggak bisa melihat dengan casingnya, nggak bisa. Tapi lihat hatinya, bagaimana dia hidup. Mulainya firman Tuhan, katakan, lihat buah-buahnya di dalam setiap kehidupan kita. Ya kan? Lihat buahnya. Apa yang kita buat, apa yang kita kerja, Tuhan kan lihat. Buah ada dalam itu. Mulai hari-hari ini, ayo. Ketika engkau percaya kepada Yesus, Tuhan menjadikan dia Raja di atas. Seperjalanan iman kita harus menjadi orang yang berubah di dalam Yesus. Jangan sampai kita tetap sama seperti Yesus dari dulu sampai sekarang dia tetap sama. Jangan saudara. Ketika engkau percaya kepada Yesus menjadikan dia Raja di atas segala raja. Yang dulunya saudara menjadi orang yang marah. Saudara sebaliknya orang menjadi orang yang lemah lembut di dalam Tuhan. Saudara yang dulunya orang pemabuk, ketika saudara mengenal Tuhan dan percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, seharusnya saudara menjadi orang yang mabuk lagi. Yang dulunya saudara menjadi orang berjudi, orang yang hidup dalam lembah kekelaman, menjadi orang dalam kenajisan. Tapi ketika saudara mengenal dan bertemu pribadi Yesus, saudara harusnya menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Itu namanya berubah dan berjumpa dengan pribadi Yesus. Jangan sampai kan ketika engkau ada di dalam Yesus, sekian lama engkau ada di dalam Yesus, karakter, integritas kamu tetap sama dulu sampai sekarang, gak pernah berubah. Ketika kita gak berubah, sebuah tanda tanya besar. Apakah Yesus ada dalam hidup kita ini? Saya percaya ketika orang bertemu Yesus, dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Gak bisa enggak. Dia gak ketahan dengan kemuliaan yang ada dalam hidup kita ini. Kalau kita bertahun-tahun gak berubah dalam Yesus dan belajar berubah di dalam Yesus, sebuah pertanyaan dalam hidup kita, jangan sampai ketika Yesus datang kedua kalinya, dia tidak menjumpai iman dalam hidup kita ini. Hati-hati saudara. Kita menjadi orang yang tertinggal.
Dia percaya, Tuhan aku percaya. Gak jaminan saudara, orang yang percaya langsung diangkat. Kalau iblis pun percaya, dia anak Allah. Orang yang percaya, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan semua kehendak Bapa di surga. Kalau kita melakukan bagian kita, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dan hidup benar di dalam Yesus, percayalah, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, biarlah firman ini menjadi satu renungan buat kita semua. Kita akan angkat satu